Nah, saya kira seperti ini yang kita perlukan sekarang, ya. Jadi teman-teman apa bisa siksak itu, saya kira. Karena ini sekarang situasinya itu sangat berbeda, gitu ya. Sangat berbeda. Memang sangat membutuhkan seni ini sekarang, sangat membutuhkan puisi, dan puisi itu kan nggak ada puisi yang terang-terangan kan. Kalau terang-terangan kan bukan puisi. Makalah namanya. Makalah. Nah, ya. Nah, itu mari kita wujudkan juga dalam perilaku, gitu ya. Jadi Mas Imam kalau senang sama Mas Gito, nggak harus menampakkan kesenangannya. Nah, itu harus menyumpahi ya. Nah, Seteru apa? itu namanya puisi Mas Gito, ya kan? Sudah saya setting itu. Nah, itu saya kira sekarang keadaan situasi ini sungguh sangat berbeda, ya. Dan dulu saya itu contoh dulu ya, di Indonesia itu ada tokoh yang misterius gitu ya, sehingga sulit ditebak apa maunya. Sehingga dulu zaman otoriternya Pak Harto gitu ya, itu Pak Harto itu juga tidak bisa menguasai semua orang gitu ya, karena waktu itu masih banyak tokoh yang sebagaimana Pak Harto sulit ditebak. Pak Harto itu kan sulit ditebak. Pak Harto itu kalau marah sama orang disuruh senyum gitu ya, sehingga Pak Harto itu lawan yang mau dibunuh itu nggak tahu kalau mau dibunuh sama Pak Harto, karena kalau ketemu Pak Harto itu oh ya baik, terima kasih, nah gitu loh. Waduh, sambil ketawa-ketawa, padahal itu nanti setelah itu orang ini yang Eksekusi. eksekusi. Nah, ini dikira kok Pak Harto senang sama saya, padahal ini Mau dihabisi. mau dihabisi. Nah gitu. Tapi banyak tokoh yang juga seperti itu waktu itu gitu. Sehingga Pak Harto juga menemukan orang-orang yang sulit ditebak juga gitu. Nah, sekarang ini kan sudah semakin sedikit tokoh yang puitis ini, tokoh yang puitis. Jadi sebetulnya perlu juga ada dari Mas Haryanto, ini teman-temannya Mas Haryanto Gerbang, yang seakan-akan ketawa-ketawa padahal nah, gitu ya. Karena situasinya sangat maka sekarang kekuasaan ini sangat mudah untuk menghabisi orang dan karena tidak ada tokoh yang puitis tadi gitu ya, yang seni gitu. Dan ini diperlukan sekarang gitu ya. Ini diperlukan. Pertemuan tadi malam itu sangat puitis sekali ya Kiai. Oh ya termasuk itu ya. Iya, sangat puitis. Nah, saya kira itu Mas Haryanto ya. Jadi kalau masalah puisi dan puasa ya, itu yang biasa seperti itu kan memang bahasa Arab banyak seperti itu ya. Bahasa Arab itu artinya sesuatu kalimat yang berdekatan itu terkadang Satu induk. Seperti contoh hanya dibalik hamdun alhamdulillah itu kan segala puji ya, pujian. Hamdun itu pujian. Nah, itu hanya dibalik ada kata mathun ya, justru mimnya di depan itu sama ya, mathun itu pujian. Jika kalau ada puisi-puisi yang mengandung pujian itu namanya madah al-madah itu puisi yang mengandung pujian. Jadi dulu banyak orang yang bikin puisi yang selalu memuji khalifah, memuji itu namanya madah. Itu kan dari kata hamdun yang dibalik. Nah, kalau hamdun kan pujian kepada Allah Ta'ala, dan kalau puisi sastra itu madah, bukan hamdun. Itu bahasa Arab kan. Ya mungkin juga puasa dan puisi memang ada ikatan. Saya kira gak ada orang yang seni gitu ya tanpa melakukan poso, itu saya kira gak mungkin. Jadi nggak mungkin nggak tirakat. Dan seniman itu memang poso ya. Iya apa enggak? Iya. Coba sampean telusuri saja mana kira-kira seniman yang tidak menjalankan laku gitu loh ya. Mesti ada laku yang dilakukan, dan itulah poso. Saya kira siapa sekarang kita tahu Umbu bagaimana ya kan?
ibu yang seperti itu. Puasanya kan nggak ada puasa seperti ibu. Terus siapa lagi? Ya, saya kira seperti itu. Dan termasuk Mbah Non itu ya, puisinya, karya sastranya dan segala sesuatunya bisa sebesar sekarang, itu saya kira karena posonya gitu ya. Jadi beliau bukan sekedar menulis puisi gitu ya. Kenapa? Karena beliau sering gini loh. Jadi puisi itu kan kalau ibaratnya kalau senjata itu ibaratnya apa? Peluru kendalinya. Ya. Peluru kan kendalinya. Ibaratnya itu pelurunya. Nah, sehebat-hebatnya peluru kendali itu kan dia bisa dahsyat kan kalau ada pelontarnya. Nah, yang paling penting pelontarnya. Orang seringnya terkonsentrasi kepada pelurunya, bukan kepada pelontarnya. Jadi meskipun sesuatu Pelurunya ampuh tapi cuma dilempar gini ya. Nah, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Bang Noh. Yang penting itu pelontarnya. Hulu ledak. Nah, udah ledak. Nah, Bang Non itu kan kenapa sesuatu yang dia sampaikan, baik karya sastranya, puisinya, lagunya. Tombo Ati itu kan sudah lama sebelum Mbah Nun itu. Sudah ada Tombo Ati, ya kan? Sebelum beliau lahir sudah ada Tombo Ati. Tapi Tombo Ati terus menjadi apa? Dahsyat dan Viral. menasional dan menjadi sebuah lagu yang menyentuh semua kalangan. Itu kan beliau. Berarti beliau ini memang punya apa? Punya pelontar tadi. Saya kan kalau tahu ya, saya kan gini, saya masih kelas berapa waktu itu? Saya masih SMA aliyah itu waktu itu. Jadi waktu itu di Jawa Timur ada istighosah kubro, dan itu istighosah terbesar mungkin sepanjang Indonesia, gitu. Dan nggak akan sulit lagi untuk diulang lagi. Jadi waktu itu Pak Harto sedang berada di puncak kekuasaannya. Kemudian banyak orang dicekal di mana-mana, gitu ya. Termasuk Gus Dur dicekal, nggak boleh. Gus Dur tuh nggak boleh pidato. Di mana-mana pidato nggak boleh diturunkan. Termasuk Mbah Non juga dicekal waktu itu Pak Harto. Ya. Nah, akhirnya Gus Dur itu mengadakan istighosah kubro di Surabaya, di Tambak Sari, Surabaya. Nah, itu kan istighosah ini maunya ditaruh di lapangan Tambak Sari. Yang terjadi itu lapangan Tambak Sari yang ada di tengah-tengah manusia, bukan orang ada di tengah lapangan. Saking banyaknya orang, gitu ya. Jadi lapangan Tambak Sari itu gitu, bukan orang masuk ke mana? Tambak Sarinya, tapi Tambak Sari di tengah-tengah dari kepungan manusia. Saking banyaknya orang, itu luar biasa itu. Itu tahun 90-an yang menjelang Pak Harto 94. Iya. Nah, saat itulah kaset Tombo Ati itu keluar, gitu ya. Nah, saya itu sepanjang jalan di Tambak Sari kan muter. Hampir semua orang jualan kaset itu muter itu. Jadi orang sekian juta itu mendengar Tombo Ati yang dilanturkan beliau, karena hampir semua orang jualan kaset itu masih kaset, belum CD, iya. Apa? CD, Belum kontak. CD, masih Iya, kaset. kaset. Iya, masih pita. Itu semua motor itu. Bayangkan. Maka saya nggak tahu laku berapa itu. Berapa katanya laku? Saya belum tahu persis, cuma Tapi saya ikut kira jualan. nggak ada. Kamu ngakuin itu. Nah ini kan pas, iya, kan pas seperti itu kan nggak mungkin. Ini ada pelontar, ya kan? Dan bisa diterima oleh sekian juta orang. Belum ada medsos loh itu. Jadi belum punya pelontar, gitu ya, punya pelontar. Saya punya teman yang kemarin juga Mas Arianto, belum lama meninggal, Mas Purnomo namanya. Kemarin waktu meninggal juga viral kan, itu kiainya teman-teman Ansor Bansar itu, namanya Purnomo, rumahnya di Pleret sini. Nah, Mas Purnomo ini ya berani menikah itu
Jadi menikah kan nggak berani kan nggak punya uang. Itu gara-gara jualan kaset Tombo Ati itu. Saking larisnya. Jadi dia jualan kaset Tombo Ati itu laris sekali sampai punya uang dan akhirnya Bisa nikah. bisa menikah. Namanya Mas Purnomo. Gus Pur jajaran bukan? Iya, Gus Pur. Gus Pur, iya. Gus Pur yang belum lama Iya. meninggal. Saya malah kaget tuh, pernah ke rumah saya. Nah, dialah yang menikah gara-gara Kaset Tombo Ati. kaset Tombo Ati. Karena jadi punya uang dan berani. Bisa guna Mbak Ati juga. Nah sekarang ini cerita langsung dari dia. Cerita Mas Pur itu kan sama saya baik. Bangetan. Si Mas Pur. Nah itu saya kira antara puisi dan puasa itu di situ ya. Jadi kita jangan hanya puisi tapi juga puasa. Puasa dalam pengertian yang luas ya. Tidak dalam pengertian yang sempit. Yang sempit itu kan bulan Ramadan saja gitu maksud saya. Puasa tidak hanya bulan Ramadan tapi sepanjang Zaman. zaman. Mungkin itu. Oke, matur suwun Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat tapi nyambung banget dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Katanya memang kalau kiai itu gitu ya. Jadi kayak ikut diskusi itu ya nyambung karena sing diomong kayak mau. Jadi tadi kita sudah sampai pada ini ya. Karya sastra atau puisi itu ujungnya adalah kenikmatan. Bisa dinikmati itu artinya bisa memberikan kemanfaatan yang luas kepada siapapun yang mendengarkan. Dan itu berlaku di karya apapun. Karya dalam bentuk lukisan, karya dalam bentuk makanan, karya dalam bentuk bangunan. Ketika bisa memberikan kenikmatan, itulah puncak dari pencapaian sebuah karya kan gitu. Kalau bahasanya Pak Yai tadi itu kedahsyatan. Jadi sesuatu yang dahsyat itu ujung dari sebuah karya. Karyanya meledak, karyanya dahsyat. Nah Pak Yai tadi menambahkan bahwa sesuatu yang dahsyat itu hanya output dari sebuah proses yang disebut puasa tadi itu. Jadi laku tirakat apa yang dimakan, apa yang dihirup, apa yang diminum, apa yang sehari-hari digeluti, itulah yang sesungguhnya menentukan dari kualitas karya. Jadi kalau nulis puisi itu bukan proses menggoreskan tintanya, tapi proses apa yang dia makan sehari-hari, proses bagaimana dia mendapatkan apa yang dimakan. Seperti itu mungkin ya. Jadi apapun yang menjadi proses pergumulan keseharian, itulah yang menentukan dahsyatnya dari karya. Itulah tirakatnya. Nah sementara ini mungkin juga nanti teman-teman bisa nambahkan. Kata tirakat hari ini agak unik ketika kita ketemu 17 Agustus. Acara 17 Agustus itu ada acara malam tirakatan yang kalau di RT-RT itu diperingati dengan dangdut minimal elektron. Itu tirakat itu. Jadi tirakatnya manusia modern itu adalah seneng-seneng. Ini ada tradisi yang sangat kontradiktif. Acaranya malam tirakatan karena besok tanggal 17 kita memperingati kemerdekaan. Tapi tirakatannya dengan cara ngumpul bareng, ada yang cerita tentang kemerdekaan, di ujungnya makan-makan dan sambil menikmati hiburan, dangdutan. Nah agaknya ini mungkin jadi bahan perenungan dan bisa menjadi bahan diskusi kita. Mungkin teman-teman bisa langsung nyambung, ini kita model sambung aja. Saya tambah dikit. Monggo Pak Gito, saya baru tahu namanya. Saya sangat akrab dengan Mas Joni, sekolah kebun ya, yang di Gamping Kidul itu Mas. Yang lainnya nggak akrab? Yang mana? Yang mana? Mas Joni, budayawan juga. Nyantrinya dulu di Pak Kotip, Pak Kotip Nogromo. Enggak, ini insya Allah manfaat. Oh iya, yang lainnya nggak akrab. Nanti. Beliau itu, maaf, sisi puasanya Ndaut itu sudah 36 tahun. Beliau juga melukis. Beliau berguru sama Gus Mus. Gus, bagaimana supaya lukisan saya itu laku? Abstrak loh Mas lukisannya. Di mata saya yang mempelajari teori melukis, maaf, nggak masuk. Tapi beliau tanya kepada Gus Mus. Jawabnya hanya dengan ditambah sholawatan. Jadi ketika ngelukis itu sambil sholawat, artinya maaf, tepatnya Allah itu dilibatkan dalam karya itu. Sehingga Mas John itu ngelukis itu betul-betul kayak apa ya, bukan maunya dia sendiri, enggak, tapi Allah terlibat di situ. Lah, karena karya itu melibatkan Allah di situ, itu kan memiliki energi. Setiap karya
yang diharapkan kan memiliki energi. Kekuatan gitu. Sehingga ketika lukisan dipajang ya memiliki energi, memiliki kalau bahasa mana mungkin aura macam-macam. Sehingga ketika dibeli dipajang itu bisa dengan harapan kemanfaatan seperti itu. Dan ketika anaknya butuh bayar semesteran sekian juta, itu laku gitu loh. Nah, seperti itu, sehingga beda dengan berkarya yang hanya dengan teori-teori plastis atau tidak plastis, fisikoplastis, ideoplastis itu baru sifat teori yang sifatnya linier ya, belum masuk ke esensial, Mas. Ketika kita dalam berkarya apa saja itu melibatkan Allah dalam semua persoalan kita, saya yakin hasilnya akan berbeda. Dan ketika Allah dilibatkan, mesti hasilnya akan lebih baik ketimbang yang tidak melibatkan, kan begitu. Itu tambahan saya, Mas. Artinya memang kedasatannya itu bukan karena si pelukis dan si penulis puisinya itu sesungguhnya ya, tapi justru karena dia melibatkan Allahnya ini menjadi sebuah kedasatan, dasarnya Allah. Dan setiap yang menikmati dasarnya Allah pasti memperoleh kemanfaatan yang lain. Kita persempit tadi itu, kemudian kalau dasar sama dengan laku kan gitu. Kalau sudah laku, Mas Imam tadi itu nambah modal tadi itu. Jadi kedasatan modal itu ada kaitannya dengan moral di belakangnya ini tadi. Dan nomor rekening, Mas. Nah, artinya kalau kemudian tidak ada modal dan tidak ada itu, perlu kita pertanyakan proses laku tidak. Meskipun tidak berarti mempersempit bahwa dasar sama dengan laku, laku sama dengan modal. Itu materialisme lagi nanti kita larinya. Kita sangat transaksional. Tapi setidaknya menjadi ukuran itu ya. Ketika anaknya butuh untuk bayar sekolah, dengan karyanya tadi itu punya kemanfaatan untuk orang lain, juga bisa untuk anak bayar sekolah tadi itu. Nah, Pak Yadi mungkin bisa menambahkan. Saya nyambung dari pernyataan Yai Muzamil tadi. Ini bagus sekali ya. Ternyata hampir mirip itu diksi puisi dengan puasa, cuman beda dengan vokal A sama O di puasa. Puisi I dan U. Dan kemudian dialektikanya adalah orang-orang yang mempunyai kejernihan pikir itu dia dipersyarati utama adalah dia mampu menahan diri ya. Mampu menahan diri itu adalah aplikasi daripada puasa. Artinya Yai tadi mau mengatakan puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, itu menahan diri. Nah, kalau laku makan kan otomatis itu biasanya kan cerminan dari kebinatangan ya kan, karena memang mengubah ini ya. Tapi kalau menahan diri itu kan hanya manusia yang mampu melakukan itu, karena dia diberi keluasan pilihan untuk melampiaskan dan menahan. Dan ini adalah puasa. Dan outputnya, dialektikanya, orang-orang yang mampu berkarya, yang mampu berpuisi dalam tanda petik, yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan kemanfaatan yang luar biasa, itu biasanya itu karakternya adalah puasa. Ya. Jadi nggak jauh-jauh, barangkali saya termasuk orang-orang itu karena kopi saya enak gitu. Nggak ada yang muji-muji. Itu barangkali Mas Har, ya, saya. Belum puasa Daud itu puasa sehari berbuka gitu. Saya termasuk yang konsisten itu. Oh gitu ya. Ramadan ini juga sama. Oh loh. Ramadan puasa Daud. Iya tadi siapa yang Abu Yati mungkin bisa nambahkan. Belum nanti saya minta ada yang baca puisi lah. Iya. Karena memang kenduri puisi kok ya Pak ya. Iya. Mas Imam nanti setelah ini Mas Imam baca puisi. Tuan rumah mempersiapkan diri untuk baca puisi. Ya, materinya masih. Yuk Pak Yadi. Kalau saya itu jadi teringat ada puisi salah satu anak saya yang simpel sekali tapi sangat mendalam. Judulnya puisi puasa, karena itu kan pas bulan Ramadan. Judulnya puisi puasa, isinya cuma puasa mata, puasa telinga, sebutkan semuanya. Sudah cuma itu aja. Tapi kan menurut saya terus
karena dari situ terus kita bikin apa ya, dari batang kertas kita tempel, kita tanam di luar. Lalu ya maaf, karena di luar ada tulisan puisi apa puasa mata, puasa telinga, sampai semuanya, sampai rasa kemaluan gitu. Dan terus ketika orang lewat, dan yang sering saya dengar karena itu jalan santri ya, di belakang itu kan ada cover, jadi bahan candaan. Dan itu ya saksinya ya sering. Dan itu sangat miris sekali gitu. Ketika ekspresi kita seperti itu, terus puasa mata terus jadi dalam tanda kutip dibikin candaan, bahkan cenderung ke pelecehan gitu ya, diguyoni gitu. Artinya kan kualitas puisi hidupnya beliau yang mencandai itu kan kayaknya kok bikin miris ya. Sama ketika mirisnya Kang tadi ketika tirakatan, bahkan di tempat saya itu ada kampung santri lebih ngeri lagi kan, tirakatanya pas takbiran itu bikin panggung masing-masing, nah musiknya disco, disco apa, dan takbiran gitu loh, itu kan lebih asik lagi, lebih puitis lagi. nggak tahu ya. Terus lanjut lagi, ketika Kanjeng Nabi mengajarkan doa-doa sebelum melakukan sesuatu. Dan saya kira puisi paling dahsyat adalah basmalah dan hamdalah menurut saya di dalam kegiatan seharian, karena apa-apa kita diutamakan untuk membaca basmalah dulu, pengakhirannya alhamdulillah. Dan itu menurut saya sudah aktivasi, apalagi ada ulama yang mengatakan tadi aktivasi energi Allah tadi, basmalah, sholawat. Dan kalau kita berpikir jauh ke sana ya, maksudnya benar-benar bahwa puisi itu literasinya puasa. Jadi menurut saya ya puisi letak literasinya puasa. Kalau puasa dalam hal tulisan ya berarti tentunya adalah puisi yang seperti kita kenal mainstream saat ini. Kalau puasa mata ya berarti puisinya adalah observasi, terus digambarkan ke visualisasi dan sebagainya. Jadi saya kira itu aja kan. Iya. Yang manapun kan alat begini tidak terlalu nyambung mungkin. Nyambung. Nyambung banget Mas. Oh iya, alhamdulillah Pak. Iya, betul. Dan khusus untuk malam kenduri puisi ini, kemudian biar lebih nyeni rambutnya dipanjangkan gitu. Iya khusus. Itu panjang dengan sendirinya Mas. Rambut panjang itu kepanjangan dari rambut pendek, Pak. Iya. Rambut pendek itu kependekannya dari rambut Jangan pendek. menyebut rambut lah, saya sensitif sekali.